Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Jadi kali ini kita masih membahas analisis Cheng. Di video sebelumnya kita sudah membahas ini ya, analisis secara manualnya menggunakan Microsoft Excel ataupun spreadsheetnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara analisisnya menggunakan RStudio. Jadi saya buka RStudio-nya, saya upload datanya itu. Kita mulai dari sini ya. Mulai dari sini, data saya itu data Cheng, saya sudah upload. Caranya untuk mengupload file di sini ya, masuk di bagian import dataset. Bisa juga pakai syntax, tapi saya suka di sini. Nah, tadi ya, kemudian dicari, kemudian dimasukkan ke sini. Seperti itu, seperti cara biasanya ya. Tapi karena datanya saya sudah import, jadi kita langsung untuk mengenal analisis Cheng-nya. Jadi sintaksnya ini juga saya dapat dari junior sih, yang juga dulu melakukan skripsi ini. Kalau tidak salah ini teman-teman linknya, silahkan dibaca atau di screenshot kemudian dicari. Ini ada Cheng, Macro Cheng sama Stephenson Porter oleh Dimas Ardiansyah mungkin ini. Oke, seperti itu ya. Jadi saya tinggal menjelaskan saja sekaligus mengcombine dari tadi analisis dari Microsoft Excel-nya atau spreadsheet-nya teman-teman. Nah, di sini kita sudah punya data. Untuk mendefinisikannya, jadi saya beri nama data. Kita hapus dulu bagian outputnya di sini, konsolnya. Nah, kita langsung run ya, supaya data kita terbaca dengan data. Ingat kalau misalnya di dalam variabelnya kita, di dalam folder atau filenya kita ada beberapa kolom atau ada beberapa variabel, masukkan perjelas kolom yang mana dengan memberikan tanda dolar, kemudian nanti pilih kolom yang mana. Setelah itu kita bisa munculkan datanya. Saya hapus dulu juga gambarnya ya. Oke. Nah, kita sudah munculkan datanya seperti ini. Saya sama ya menggunakan data ini yang juga merupakan penelitian dari kakak ini. Siapa lagi? Muhammad Fauzan. Jadi saya memang mau mencek apakah sama betul atau tidak. Kita ke R lagi. Nah, setelah itu kita bisa print data tadi sudah. Ini ya. Kemudian N itu untuk menentukan berapa banyaknya data. Biasanya pakai length data. Data sebagai nama variabel yang kita mau tahu berapa jumlah jumlah datanya di dalam. Jumlah datum maksud saya, karena gabungan dari beberapa datum itu data. Seperti itu. Nah, kita dapat 120. Setelah itu kita akan plot untuk data aktualnya, karena kan biasanya kita membutuhkan plot data. Jadi kita juga bisa langsung plot di bagian sini. Sintaksnya sama dengan plot biasanya. Seperti ini plot data, di bagian X-Lab-nya itu periode, Y-Lab-nya itu harga, tipe L, jadi dia bersambung seperti ini. Oke, setelah itu kita mencari data maksimum dan minimum. Data maksimum itu langsung minimal sama dengan min. Ini rumus ya, min dalam kurung datanya. Jadi masukkan data, kemudian maksimal sama dengan max, masukkan data, kemudian kita run. Ini kita run. Nah, jadi kita sudah dapat nilai maksimal dan nilai minimal sama nilai maksimalnya sebagai berikut. 107574 untuk minimalnya, 1772,14 untuk nilai maksimalnya. Setelah itu, karena di dalam fase time series kita mengenal yang namanya D1 D2. Nah, pada penelitian ini ada 3 sama 5 ya di sini untuk min barunya. Saya jelaskan memang itu sama yang saya jelaskan di sini. Kenapa saya masukkan 3 dan 5? Karena saya ingin mengikuti penelitian dari Fauzan ini supaya nanti hasilnya bisa kita cek sama atau tidak, seperti itu. Kita kembali ke R. Nah, di situ D1-nya sama dengan 3 dan D2-nya sama dengan 5. Jadi untuk minimal barunya, minimal dikurang dengan 3 dan maks barunya adalah maksimal ditambah 3. Kita run ya. Kita munculkan seperti ini. Jadi sudah terkurang dan tertambah. Itu juga merupakan salah satu bentuk memperluas semesta pembicaraan. Nah, setelah itu kita akan membuat panjang interval. Panjang interval di sini kita menggunakan rumus Stargast 1 ditambah 3,3 kali log dengan banyaknya data. Harusnya tadi sih masukkan ini saja karena kan kita sudah definisikan, tapi tidak apa-apa. Round 1 tambah 3,3 kali log data B10. Nah, ini didapatkan jumlah kelasnya itu ada 8. Kenapa 8? Sebenarnya ini bukan 8 pas ya, karena ini ada round yang itu pembulatan seperti itu.
Kemudian L, kita akan menentukan panjang intervalnya. Untuk menentukan panjang interval, kita masukkan L, misalnya simbolkan L sama dengan dalam kurung max baru dikurang min baru dalam kurung lagi dibagi dengan N, di mana N ini adalah jumlah kelasnya, seperti itu. Sehingga didapatkan panjang interval itu sebanyak 88,05. Setelah itu ini sudah agak rumit ya sintaks-sintaksnya, tapi saya setidaknya paham di bagian ini mau bentuk seperti ini. Tapi untuk menjelaskan bagian-bagian yang jelasnya itu, yang kata-kata tertentu saya mungkin sedikit terbatas, tapi untuk alurnya insya Allah. Nah, di sini kita akan membuat batas-batas interval. Caranya ini interval 1 sama dengan sek minimal baru, maksimal baru, kemudian len jaraknya itu n tambah 1. N sini kan ini 8 tambah 1. Oh ya, cocok nih. Sudah cocok. Kita menentukan intervalnya itu minimal baru sampai dengan maksimal baru dengan lennya itu 9. Seperti itu, karena terhitung juga data pada seluruh datanya. Nah, kita kemudian run. Setelah itu di run, kita dapatkan seperti ini. Dia mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat pembagian interval dan membentuk himpunan fasi. Ini logikanya saya agak kurang terbatas untuk memahami, tapi di sini mau membentuk setelah pembentukan interval. Tadi kan di sini ini masih bagian pembentukan interval. Nah, itulah dia cara meramalkan dengan menggunakan analisis fasi time series model Cheng. Nah, kita bisa lihat hasilnya dari penelitiannya si Muhammad Fauzan ini. Ya, sorry tadi. Sama ya, teman-teman. Nah, tadi ya ramalannya. Sorry. Ini dia 1468,97. Kalau kita tadi berapa? 965, pembulatannya berarti 97. Sama teman-teman, seperti itu. Jadi semoga video ini membantu untuk teman-teman yang mungkin menyusun skripsi atau mau buat aplikasi dengan berdasarkan logikanya analisis ini, bisa banget. Semoga terbantu. Teman-teman yang buat tugas bisa terbantu karena saya tahu banget bagaimana rasanya cari mau mempelajari metode, tapi kita tidak tahu sumbernya di mana atau di mana saya bisa belajar lebih mudah, seperti itu. Nah, ini cuma cara belajar saya atau hasil dari belajar saya. Jika ada yang merasa saya ternyata keliru, bisa disampaikan di kolom komentar dengan cara yang baik dan sarankan mungkin harusnya bagaimana, seperti itu. Jangan lupa berikan komentar yang membangun serta bagikan video ini kepada teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.